Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi sama aku Arvisa dan alhamdulillahirrahmanirrahim bisa ketemu lagi sama teman-teman semua di channel YouTube aku ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu kabar teman-teman nih. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu sehat-sehat ya dan selalu diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran dan keberkahan dalam setiap urusannya. Amin. Jadi hari ini itu aku kedatangan tamu yang bisa dibilang ngedadak banget. Karena ini tuh Pak suami baru bilang bakal kedatangan tamu beberapa jam sebelumnya, sedangkan aku belum nyiapin apa-apa sama sekali teman-teman. Kalau kedatangan tamu ngedadak kayak gini, bener-bener harus muter otak, ngeliat apa yang ada di kulkas dan apa yang bisa dibuat. Tapi alhamdulillah karena sebelumnya aku masih punya udang sama ayam, jadi ini mau aku olah teman-teman. Tadinya ayam dan udang ini pengen aku bikin jadi pangsit goreng, tapi ya udahlah ya teman-teman. Namanya juga ada tamu ngedadak, kita harus bisa muter otak untuk bikin olahan lain. Oh iya, ini juga alhamdulillahnya tamunya ngebantuin aku ya teman-teman. Jadi tamunya itu pasangan suami istri muda yang dimana suaminya itu temennya suami aku. Nah gimana tuh, ngerti gak teman-teman? Dan ini istrinya nemenin aku di dapur untuk masak. Aku ditemenin dia tanpa aku minta ya teman-teman. Jadi dia mau sendiri ke dapur karena gak enak juga kalau misalnya aku nyuruh tamu untuk ikutan masak ya. Apalagi bisa dibilang tamunya ini belum aku kenal dan belum pernah ketemu juga. Tapi tetap ya teman-teman, walaupun gak dikenal, tapi kita tuh harus bisa untuk mencairkan suasana supaya bisa berkomunikasi dan juga bisa ngobrol ya teman-teman. Nah ini tuh aku bikinin dulu STMJ karena suami aku request pengen dibuatin STMJ ya teman-teman. Akhirnya nih aku buatin dulu STMJ buat suami aku dan juga temennya suami aku. Nah ini langsung aja aku kasihin ya teman-teman. Sebenarnya mereka itu datang ke sini untuk kerja ya teman-teman. Jadi kerja di rumah bareng Pak suami gitu. Kalau kedatangan tamu ngedadak kayak gini, aku tuh bikin menu yang simple aja tapi udah pasti enak ya teman-teman. Yaitu yang pertama itu sate taichan. Karena si sate taichan ini hampir semua orang suka dan bikinnya itu gampang banget, kalian pasti bisa. Dan ini tuh juga favoritnya Pak suami ya teman-teman. Nah selain sate taichan, karena di sini aku punya udang, jadi aku mau bikin udang saus asam manis juga. Ini aku pakein jagung, wortel dan juga sawi. Pokoknya aku pakai yang ada di kulkas aja. Tapi alhamdulillahnya kalau dapet tamu kayak gini mau ikut bantuin. Jadi walaupun ini tamunya ngedadak, aku juga nggak kelabakan, nggak keriuhan sendiri ya teman-teman. Kalau ditanya kenapa nggak beli aja di luar, karena ini tuh tanggal 17 Agustus waktu aku kedatangan tamu ini. Jadi lumayan macet untuk beli keluar ya, aku males, akhirnya ya udah bikin yang ada di kulkas aja. Nah, kalau teman-teman semua di sini ketika datang tamu dadakan, kalian suka buat apa nih? Boleh dong di-share juga ya teman-teman. Karena barangkali bisa jadi ide aku juga ketika nanti kalau ada tamu dadakan kayak gini lagi, aku bisa ngikutin resep teman-teman semua atau rekomendasi teman-teman semua masakan yang simple untuk datang tamu dadakan. Nah, selain bikin udang saus asam manis dan sate taichan, di sini juga aku bikin tempe mendoan ya teman-teman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir menu ini tuh kurang cocok ya, alias kurang pas kalau misalnya kita satuin, cuman gak apa-apa ya teman-teman. Karena memang bukan tidak mau menyambut tamu, tapi karena memang ini tidak siap menyambut tamu karena dadakan ya. Karena rasanya gerah banget, karena ini tuh aku sambil ngonten, masakannya juga dadakan, jadi harus satset cepet gitu. Akhirnya ini aku mau bikin dulu jus strawberry ya biar seger lagi badannya.
Karena kebetulan juga 2 hari yang lalu aku bikin stok strawberry frozen buat aku bikin jus juga. Jadi aku bikin aja jusnya sekarang karena kebetulan juga ada tamu ya teman-teman. Tips aku kalau kalian kedapetan atau kedatangan tamu dadakan kayak gini, kalian jangan panik, jangan juga risau. Pokoknya tetap santai aja, lihat bahan-bahan yang ada di kulkas apa aja, dan pikirin, bener-bener pikirin apa kira-kira menu yang simple, enak, dan juga nggak malu-maluin juga ya kalau kita kasih ke tamu. Karena nggak enak juga ya teman-teman, walaupun ini tamunya tamu dadakan, nggak mungkin juga aku kasih makanan yang asal-asalan jadi gitu. Nah ini jus stroberinya udah jadi, ini tuh aku pisahin dulu ya teman-teman, karena yang lain pengen pakai susu sedangkan aku pengen strawberry aja kayak gini karena rasanya lebih seger. Masya Allah banget ya teman-teman, ngonten keterima tamu dadakan dan juga masak, muter otak untuk masak apa, bener-bener ngabisin banget tenaga untuk aku. Tapi sebenarnya nggak apa-apa karena memang aku juga enjoy ada di dapur. Aku tuh seneng banget kalau ada di dapur kayak gini karena rasanya dapur itu bagaikan surga ya buat aku. Dan iya, alhamdulillah juga berkat tamu dadakan ini aku juga bisa dapat teman baru. Ini tuh namanya Mbak Dina ya teman-teman, asalnya ini dari Aceh tapi dia rantau di Bekasi dan ketemu jodohnya orang Bandung. Nah ini tuh aku wadahin juga jus stroberinya buat Pak suami dan buat temennya Pak suami juga. Nah sebenarnya videonya itu cuman sampai sini waktu aku masak-masak, karena memang waktu makannya itu kita nggak videoin karena waktu mereka makan aku harus ngurus dulu anak aku, dia itu kebetulan lagi rewel banget, jadi akhirnya aku nggak ikut makan bareng. Pokoknya Masya Allah banget ya teman-teman, jadi ibu rumah tangga itu harus tenaganya double untuk anak, untuk dapur, untuk suami, apalagi kalau ada tamu kayak gini juga. Pokoknya untuk ibu rumah tangga di luar sana kalian itu hebat banget. Lanjut, ini malamnya aku beres-beres, sisa tadi pagi aku masak-masak ya teman-teman. Masya Allah banget rasanya. Capek banget ya teman-teman, cuman ya gimana lagi, kalau ini nggak aku beresin nanti makin pusing lagi, makin capek lagi. Jadi walaupun ini harus capek sekali tapi yang penting nanti beres gitu. Tips dari aku kalau kalian pengen cepet nyuci piringnya, biasanya ini aku suka tatain dulu antara piring dan piring, sendok dan sendok, gelas dan gelas, dan begitu selanjutnya juga. Nah terus si piringnya ini udah dalam keadaan bersih, maksudnya itu gimana, jadi kalau misalnya ada sisa-sisa makanan itu udah aku buangin dulu ya teman-teman. Jadi ketika nanti pas aku sabunin itu bener-bener keadaannya udah tinggal aku sabunin aja, gak perlu aku buang-buangin lagi sampahnya satu persatu. Jadi aku kerjainnya step by step, jadi ketika aku langsung pas lagi nyuci piringnya itu lebih cepet gitu. Nah kalau aku juga lagi ngerasain males, aku selalu ngasih afirmasi positif ke diri aku sendiri teman-teman. Contohnya kalau misalnya aku habis kedatangan tamu kayak gini, aku selalu bilang sama diri aku sendiri saat aku beres-beres, walaupun misalnya aku beres-beresnya capek, ini aku alhamdulillah udah kedatangan tamu, yang dimana kedatangan tamu ini sama dengan mendatangkan rezeki ya teman-teman. Terus kita juga bisa mempererat tali silaturahmi dan juga bisa bertemu dengan teman-teman baru. Pokoknya kalau ketika kalian merasa sesuatu hal itu berat, kalian benar-benar tanamkan afirmasi-afirmasi positif ke diri kalian. Karena kalau misalnya dari awal kalian udah ngasih afirmasi negatif, itu bakal berdampak besar untuk diri kalian. Kayak misalnya nanti bakal males ngerjainnya pun, kalau misalnya nanti dikerjainnya malah jadi gak ikhlas, juga malah marah-marah. Jadi mending kalian kasih afirmasi positif dulu ke diri kalian sampai kalian benar-benar yakin kalian bisa ngerjainnya dengan tenang, dengan sabar, dan juga dengan semangat. Semoga teman-temanku semua di sini, terutama ibu rumah tangga, bisa terus semangat menjalani hari-harinya.
Terus tanamkan hal-hal positif di dalam diri kalian dan jauhkan postingan-postingan yang bikin kalian sedih, yang bikin kalian meratapi nasib kalian. Padahal di bawah kalian masih banyak yang lebih menderita. Kalian itu harus pintar-pintarnya bersyukur. Kita harus sama-sama belajar untuk bisa terus bersyukur ya teman-teman. Jadi tips dari aku, kalau ketika teman-teman lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa gak semangat, lagi ngerasa down banget, atau lagi ngerasa menderita banget, teman-teman lihat seberapa perjuangan kita untuk berada di titik yang sekarang, seberapa banyak orang yang mendukung kita untuk bisa terus semangat. Dan lihatlah orang yang ada di bawah kita yang jauh lebih menderita, yang jauh lebih sedih ya teman-teman. Jadi itu bisa bikin kita untuk lebih semangat lagi, untuk lebih bisa mensyukuri lagi kehidupan yang udah kita dapatkan. Dan jangan pernah kita membandingkan diri kita sendiri ini dengan orang lain ya teman-teman. Karena kalau misalnya kayak gitu, aku pun merasakan jadi kita tuh jadi kurang bersyukur dan tidak bisa menikmati hidup ini. Sedangkan Allah sendiri aja berjanji, barang siapa orang yang pandai bersyukur, yang bisa bersyukur, maka akan kutambah nikmatnya. Maka dari itu kita semua, apalagi para ibu rumah tangga, harus pintar-pintarnya bersyukur ya teman-teman. Karena bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini akan membuat kita lebih enjoy menjalani hidup dan juga membuat kita lebih tenang menjalani hidup. Semoga teman-temanku semua di sini bisa ambil hal positif yang udah aku katakan tadi dan buang hal negatif yang barangkali ada yang aku salah ucap juga ya teman-teman. Jadi ambil hal positifnya aja, buang hal negatifnya.